Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Hima. Saya mahasiswa dari Universitas Hasyim Asy'ari semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul Teori-teori belajar. Ini merupakan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dan dosen pengampunya adalah Bapak Hanifuddin Mahadun. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar. Teori-teori belajar itu ada 4. Yang pertama, teori behavioristik. Yang kedua, teori kognitivistik. Yang ketiga, teori humanistik. Dan yang terakhir, CTL, Contextual Teaching and Learning. Di sini pengertian dari teori behavioristik adalah bahwa belajar merupakan interaksi antara stimulus dan respon dan menyebabkan siswa itu tingkah lakunya berubah atau perubahan tingkah laku. Jadi teori behavioristik ini berfokus pada perubahan tingkah laku siswa. Contohnya seperti guru memberikan soal kepada peserta didik atau siswa. Lalu siswa bisa menjawab dengan benar dan guru itu memberikan reward, memberikan hadiah atau memberikan suatu pujian. Nah, itu tuh bisa merubah tingkah laku siswa. Siswa itu jadi lebih bersemangat untuk belajar. Terus yang kedua ini teori kognitivistik. Teori kognitivistik ini teori yang berfokus kepada proses belajar siswa. Nah, fokusnya itu proses berpikir, terus pemahaman dan proses untuk memperoleh suatu informasi. Jadi, contohnya itu misalnya seperti guru memberikan cerita tentang 2 cerita yang berbeda, lalu siswa itu diberikan disuruh untuk berpikir apa perbedaan dari kedua cerita tersebut. Atau contohnya ya seperti kayak bikin peta imajinasi kayak gini. Jadi siswa itu bisa berpikir dan membaca, oh ternyata pengertiannya gini, seperti itu. Terus yang ketiga, teori humanistik. Teori humanistik ini bahwa belajar itu siswa itu fokus pada pengembangan secara keseluruhan. Nah, itu tuh mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kognitif sendiri itu merupakan suatu pengetahuan, sedangkan afektif itu sikap atau tingkah laku, dan psikomotorik itu suatu keterampilan. Jadi, kognitif itu suatu pengetahuan, contohnya siswa mendapatkan suatu pengetahuan. Terus kalau afektif itu sikap atau tingkah laku, seperti teori behavioristik tadi yang tingkah laku. Nah, terus yang terakhir itu psikomotorik. Psikomotorik itu keterampilan, contohnya itu kayak siswa itu mempunyai keterampilan misalnya memasak, menjahit, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu teori CTL, Contextual Teaching and Learning. Jadi teori ini pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya mengaitkan suatu materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa. Jadi contohnya itu seperti misalnya siswa itu diajak ke museum gitu. Terus
Atau contohnya kayak siswa diajak outbound gitu. Jadi siswa itu jadi tahu tentang belajar di luar, gak hanya di dalam saja. Jadi teori-teori ada 4 ya. Kalau teori behavioristik lebih berfokus kepada tingkah laku, perubahan tingkah laku. Sedangkan kalau kognitif itu lebih berfokus kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Terus kalau teori humanistik, teori yang memanusiakan manusia. Jadi teori ini itu benar-benar secara keseluruhan, baik dari kognitif, afektif, ataupun psikomotorik. Terus yang terakhir, contextual teaching and learning, ini itu berfokus kepada materi pembelajaran yang sesuai dengan kehidupan nyata siswa. Ini sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.